Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang hal yang juga saya takutkan ketika pertama kali mau membeli HP ini nih, Samsung Galaxy S24 FE. Bukan tanpa alasan, kita semua mungkin sebagian besar udah pada tahu HP Samsung di seri-seri sebelumnya S23 series, 22, 21, S20 itu ya seperti ini. Maaf, mau tanya dong, S24 FE apa masih banyak yang kena lightsaber kah karena mau beli? Ya, jadi ketakutan itu bukan hanya saya, bukan hanya teman-teman, tapi hampir sebagian orang yang mungkin pernah melihat postingan, pernah punya pengalaman langsung di device-device sebelumnya, terutama yang pakai Samsung, udah tertanam dalam alam bawah sadarnya kalau Samsung pasti lightsaber ya. Walaupun itu nggak bisa di-generalis semua ya, karena kayak saya pernah, pakai Samsung A54 ya aman-aman saja waktu itu. Terus teman saya ini punya Samsung A54 juga sudah 2 sampai 3 tahun ya normal-normal saja. "Oh, kan yang kena seri S, Bang." Ya betul, hampir yang saya lihat di postingan teman-teman di grup ya, saya kan ada ikut grup nih. Nih saya ikut ini nih, baru banget nih gabung. Ya ini, baru banget bergabung Samsung Galaxy S24 FE dan juga grup-grup lainnya, kalau posting pasti, waduh udah kena jatahnya nih, barusan update malah dapat bonus lightsaber. Nah seperti itu. Rata-rata di seri S ya, yang pakai jenis layar itu Dynamic AMOLED 2X ya. Apa sih bedanya Dynamic AMOLED 2X dengan AMOLED yang biasa atau yang Super AMOLED? Kayaknya sih kalau menurut saya ya, kalau Dynamic itu dia lebih, lembut, terus buat nampilin animasi itu lebih smooth ya. Jadi flow-nya tuh lebih enak aja dilihat. Nah, kenapa kalau gitu kan nggak aman, kenapa nggak pakai yang Super AMOLED aja? Padahal Super AMOLED juga udah bagus. Yaitu keputusan dari, tim Samsung-nya sendiri ya pastinya, udah punya pertimbangan ini itulah, teknisnya udah mereka pikirin. Nah, sekarang kita langsung lihat aja nih. Saya juga penasaran ya, di grup ini kan udah beberapa orang nih, 6.314 anggota. Berarti ini kurang lebih ada 6.314 orang yang penasaran dengan Samsung ini, antara penasaran unitnya, user experience-nya, atau memang yang seperti tanya tentang hal ini. Ada 25 tanggapan, nih kita baca bareng-bareng aja ya. Ada komentar bijak ya, ini saya kadang kalau kasih komen seperti ini, seperti Mas Ehan ini, "Semua HP bisa kena lightsaber bergantung pemakaian. Kalau sering panas dan jatuh ya bisa kena garis, dan umur juga." Ya, ini nggak salah, ini ada benarnya juga. Kadang tuh ada yang kena lightsaber karena mungkin pemakaiannya terlalu ekstrim, kena panas, ataupun digeber jor-joran ya, main game yang mungkin nggak seharusnya dimainkan di HP tersebut, karena kemampuan chipset dan lainnya, tapi tetap dipaksa, bisa saja kena lightsaber. Tapi masalahnya ada hal yang menurut saya tuh bisa membantah hal ini juga. HP dipakai dengan sangat hati-hati, disimpan dengan baik, dirawat dengan baik, pas dapat update One UI, HP nggak panas, bahkan ada yang sampai dimasukin kulkas, masih aja kena. Ya, jadi kalau menurut saya ini faktornya tuh banyak sekali ya, variabel yang membuat HP dengan panel AMOLED atau OLED ini bisa kena lightsaber. Karena yang kena lightsaber tuh bukan hanya HP Samsung, teman-teman. Google Pixel itu yang cukup banyak kena ya, itu di seri Pixel 8, lalu ada Pixel 7 Pro, Pixel 6 series, itu ya adalah problem-problem di layarnya. Nggak cuma lightsaber ya, kadang ada yang shadow, ada yang dot display, ada titik hitam ya, itu juga kena. Tapi mungkin karena presentasi user Samsung atau pengguna HP Samsung jauh lebih banyak, komunitasnya jauh lebih luas, ya yang ada kabarnya ya HP-HP Samsung. Pun kalau kalian mungkin menyelam ke grup-grup lebih dalam lagi ya, Vivo X80, Vivo X60, itu juga nggak sedikit yang terkena lightsaber. Dan juga merek-merek lain, Xiaomi 12 series itu yang paling parah ya. Itu juga kena, tapi ya mungkin karena Samsung ini cukup rutin ya ngasih fitur lightsaber, jadi dia yang paling jadi tumbal lah. Beli yang basic aja sih, FE udah ada kasusnya. Nah, ini ada yang laporan nih, FE itu berarti ini konteksnya S24 ya. Terus ada juga di bawahnya punya S24 FE sejak tahun 2024, masih aman. Berarti 2024, 25, 26, udah hampir mau 2 tahun.
Terus yang bawahnya udah 1,5 tahun masih aman. Terus cek lagi, ini yang menarik nih dari Hendy Wisesa. Gua pemakaian brutal, game dijadiin wifi, dibanting anak, diinjek anak, alhamdulillah gak kena green line. Hmm, ini nih, Mas Hamad nih, lightsaber itu hoax buat jatuhin pasar AMOLED Samsung, udah gitu aja. Yang lu lihat di internet itu beberapa hoax. Ya mungkin belum mengalami ya, karena saya lihat langsung teman-teman saya itu kena juga, HP Samsung waktu itu pakai S23 yang Plus atau Ultra ya, itu kena S23, terus, satu lagi teman saya dia pakai S22 Ultra, itu kena semua ya. Pemakaian memang nggak sebentar ya, dari teman saya itu pemakaiannya juga nggak yang di eman-eman banget ya, bener-bener disiksa buat kerja, buat produktivitas, ya semuanya kena itu di hampir setelah 1,5 tahun pemakaian, ya. Jadi ada potensi teman-teman. Nih itu bisa dipencet nih ya, aku punya aku, bentar. Ya sementara baru ini ya, komentarnya, ini 5 hari yang lalu kayaknya, ada yang baru 46 menit. Ya jadi kemungkinan kalau ini pandangan saya ya, yang sudah sering saya lihat itu S23 FE dan S23 sudah cukup banyak ya postingan-postingan tentang lightsaber, terlepas itu dari beneran untuk menjatuhin brand atau enggak, tapi yang namanya keluh kesah dari konsumen itu biasanya merupakan ulasan yang cukup jujur, karena ada rasa kekecewaan ya dari harapan yang sudah dia buat, karena dia percaya nih, wah dalam 2 tahun ke depan saya akan pakai Samsung lah, saya percaya Samsung bagus, secara UI-nya juga enak, terus, spare part nih kalau misalnya ganti baterai atau ganti layar tuh, cukup banyak lah di mana-mana. Dengan after sales dan lainnya di berbagai kota juga banyak, dia percaya. Terus tiba-tiba setelah 6 bulan, 1 tahun, lightsaber, nah maka dia akan kasih curhatannya lah di forum-forum internet. Ya jadi nggak bisa dibilang hoax juga karena terjadi dan di kehidupan sehari-hari saya sendiri itu ada teman-teman yang memang sudah, mengalaminya langsung ya. Kalau saya belum mengalami karena saya jarang banget pakai HP Samsung. Seumur hidup saya pakai HP Samsung itu, berarti 3 kali. Yang pertama tuh kalau nggak salah ya Samsung A7 2000 berapa atau J2 ya. Saya lupa ya, atau J8 Pro saya agak lupa, itu sebelum 2019. Lalu yang kedua itu Samsung A54 itu belum lama ya, sekitar 2023, itu saya pakai sekitar kurang lebih 1 bulanan ya kayaknya, lalu ganti ke Pixel 7. Setelah itu ini yang ketiga ya. Jadi Samsung S24 FE adalah, seri S pertama saya di HP Samsung. Oh sorry, saya pernah pakai S10 ya dulu, S10 dan S10 Lite. Yang terlama tuh S10 ya, itu juga, ya itu beli second sih, waktu itu normal-normal saja karena di Galaxy S10 itu isunya yang Greenland cukup jarang, dia lebih ke shadow ya, shadow dan juga, burn in, terus ada green lah, green-nya tuh ijo semua layarnya. Jadi, ya selalu ada isu layar di HP Samsung sih kayaknya di setiap generasinya ya. Nah itu teman-teman, jadi yang masih takut dengan isu green line-nya Samsung, itu wajar, saya juga merasakannya. Tapi ya kalau memang butuh, saya bilang butuh ya, bukan penasaran aja. Dan memang pengen pakai HP Samsung ya menurut saya pakai aja. Dan untuk amannya ya, teman-teman cari yang usianya tuh masih ya paling nggak 1 tahun, 2 tahun lah, jangan yang terlalu lama serinya. Ya setidaknya masih garansi gitu ya, jadi kalau ada apa-apa kita masih bisa klaim dan lainnya. Walaupun kalau saya baca di forum internet itu, klaim garansi Samsung juga agak-agak gimana ya, beda lokasi beda cerita. Ada yang dapat gratis, ada yang dapat potongan sekian persen, ada yang ditolak, ada yang pokoknya macam-macam aja. Semua ceritanya bisa kita baca di forum-forum internet, di grup-grup ya. Rata-rata mereka ya ada yang benar-benar mendapatkan pelayanan yang baik ya, mungkin standar di setiap kotanya berbeda, saya kurang paham ya tentang hal itu. Oke teman-teman, jadi semoga aja ini unit saya S24 FE ini aman ya, kalau pemakaian mungkin ini kayaknya agak jangka panjang saya pakainya, karena ini masih nyari mau Pixel 9 series, harganya masih belum, masuk menurut radar budget saya ya. Saya kalau beli HP
nggak asal beli ya, karena memang budgetnya terbatas, saya punya anggaran untuk alokasi hal lain ya, bukan cuma beli HP aja. Ya saya tunggu ketika nanti Pixel 9 atau Pixel 10 sudah ada yang masuk, kemungkinan HP ini ya sementara dipakai dulu, setelah itu saya jual lagi. Ya itu aja teman-teman, semoga informasi ini jadi insight tambahan. Yang takut nggak apa-apa, itu wajar, saya juga takut, tapi yang mau beli, beli aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti kena Greenland, kita rayakan bersama teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.